Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang static routing. Pengertian. Apa itu static routing? Static routing adalah metode pengaturan jalur pengiriman data di mana semua informasi jalur tujuan ditentukan secara manual dan tetap oleh administrator jaringan. Jalur tidak berubah kecuali diubah secara sengaja. Tidak ada pertukaran informasi antar perangkat jaringan. Cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang stabil. Cara kerja. 1. Administrator menentukan jalur yang akan dilalui data. 2. Informasi jalur dimasukkan langsung ke dalam tabel routing setiap perangkat. 3. Saat mengirim data, perangkat merujuk ke tabel routing untuk menentukan arah. 4. Jika ada perubahan atau gangguan, konfigurasi harus diubah secara manual. Contoh perintah konfigurasinya yaitu IP route, tulis alamat tujuannya, subnet masknya, dan alamat tujuan berikutnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kinerja lebih baik, tidak ada beban tambahan, keamanan lebih tinggi, tidak ada data routing yang dikirim, konfigurasi sederhana dan mudah dikelola, tidak membutuhkan sumber daya perangkat yang besar. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk jaringan besar dan kompleks, tidak dapat menyesuaikan diri jika terjadi gangguan, membutuhkan pekerjaan manual yang banyak, risiko kesalahan konfigurasi lebih tinggi. Penerapan dan perbedaan. Kapan digunakan? Jaringan kecil dan sederhana, topologi jaringan yang jarang berubah, hanya ada satu jalur yang dapat digunakan. Sebagai pelengkap untuk routing dinamis, perbedaan utamanya yaitu aspek pengaturan, static routing manual, dynamic routing otomatis. Lalu kemampuan beradaptasinya, static routing rendah, dynamic routing tinggi. Beban jaringan, static routing rendah, dynamic routing tinggi. Pengelolaan, static routing itu mudah, dynamic routing itu kompleks. Kesimpulannya adalah static routing adalah metode routing yang mengandalkan pengaturan manual, memiliki keunggulan dalam hal kinerja dan keamanan, namun memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan perubahan jaringan. Merupakan pilihan yang tepat untuk jaringan kecil dan stabil dan sering digunakan bersama metode routing lainnya untuk hasil yang optimal. Nah, di sini kita langsung ke prakteknya ya teman-teman ya. Di sini kita butuh 2 router dan dua buah PC. Seperti biasa untuk menghubungkannya menggunakan kabel yang otomatis. Contohnya di sini ada 2 ruangan yang berbeda tapi di area yang sama. Router 1 dan PC 1 ini ruangan A dan router 2 dan PC 2 ini di ruangan B. Nah, karena ruangan B dan A itu masih di area yang sama, apakah masih bisa terhubung? Gimana sih caranya? Caranya itu yaitu kita harus ada IP jalurnya. Untuk terhubung ke IP 162 kita menggunakan jalur yaitu 10.2. Langsung aja kita masuk ke routernya. Hai. Sini dulu router enable config int yes sampai 1 lalu no sh lalu int gigabyte 0/0 IP addressnya yaitu 172
titik 16 titik 10 titik 1. Subnet masnya 255.255. Interface 3/0/1. IP addressnya 10.10.10.1. Subnet masnya 255.255.252. Kalau udah, kita masuk ke router yang satunya. Masuk ke CLI, isi menu, N-nya, connected, lalu INT giga 0/0 sh IP-nya itu 10.10.10.2. Router IP 10.10.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.252. Interface gigabyte 0/1 lalu 0sh lalu IP addressnya 162.18.0.1. 255.255.255.0. Kita exit. Kalau udah, kita cek dorsal IP. Nah, di sini kita cek dorsal IP route. Nah, di sini udah ada ya. Kode-kodenya ada lokal. Ini sudah ya, connected. Lokal sudah. Sebenarnya untuk konfigurasi IP-nya hanya segitu. Tinggal kita konfigurasi untuk saling terhubung untuk menggunakan jalur tadi. Sini kita masukin IP route-nya. Sini kita cek dulu ya.
ini udah sama ya teman-teman kayak yang tadi. Ini juga udah ada connected. Berikutnya kita masukin IP jalurnya biar mereka saling terhubung. IP route, kita masukin IP yang ini 162. 162.18.10.0 255.255.0 lalu 10.10.10.2. Lalu kita cek do show IP route. Di sini sudah ada ya untuk terhubung ke IP ini menggunakan via 10.10.10.2. Masuk ke router ini sama IP router, kita masukin IP yang ada di sini 172.16.255.0. IP jalurnya yaitu 10.1. Kita cek. Nah, di sini juga sudah ada ya. Untuk terhubung ke IP ini kita menggunakan via 10.10.1. Udah kita masukin IP divisinya. IP yang 172 ya. 172.16.10.2. Nya 255.255.0. Ini diisi 1. Ini juga sama 162.18.10.2. 255. Nah, langsung ini kita coba kirim pesannya dari PC 1 ke PC 2.
Nah, kalau masih kayak gini, kita cobain lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman ya. Kita coba menggunakan Command Prompt. Tapping ke ruangan B. Ini 162.18.10.2. Nah, di sini reply from ya, sudah bisa. Kita coba PCB ping ke ruangan A. Ini 172.16.10.2. Nah, ini sini sudah reply from ya teman-teman, sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.